Saya tak melihat senyum Anies Mata dan Fahri Hamzah dalam foto ini karena posisinya saat ini sebagai Wakil Menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Masing-masing sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Apalagi senyum itu karena baju loreng yang dipakai keduanya. Terlihat gagah betul keduanya dengan seragam baju loreng itu. Sudah seperti aktor Korea yang sedang menjalani wajib militer di negaranya. Senyum itu tentu bukan ejekan pula kepada rekan-rekan lamanya di partai lamanya PKS. Sebab saya banyak juga membaca foto itu ditafsirkan seperti kisah Nabi Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Lalu tiba-tiba di suatu masa Nabi Yusuf bertemu saudara-saudara yang membuangnya itu saat Nabi Yusuf sudah berada di istana. Sumur dan istana itu sebuah kisah yang tragis sekaligus melankolis. Jaraknya ternyata tak terlalu jauh. Kebetulan Anies Mata gemar pula mengutip kisah Nabi Yusuf ini dalam berbagai tema, baik saat dulu ia bersama partai lamanya yakni di PKS, maupun saat ini setelah ia mendirikan Partai Gelora Indonesia, partai yang diejek oleh kader-kader PKS dan secara terbuka diejek oleh istri Mardhani Alisera yang legendaris itu sebagai partai 0, tapi waktu itu dinilai bertingkah pula menghalang-halangi PKS yang mau merapat kendati kalah dan paling nyinyir kepada pasangan Prabowo Gibran saat Pilpres lalu setelah keduanya dinyatakan sebagai pemenang Pilpres. Tentu saja dalam perumpamaan kisah Nabi Yusuf itu, yang dianggap Nabi Yusuf itu adalah Anies Mata dan Fahri Hamzah. Sementara saudara-saudara yang membuang Nabi Yusuf itu adalah rekan-rekan lamanya dulu di PKS. Jadi Anies Mata dan Fahri Hamzah digambarkan sebagai orang-orang yang terbuang. Dan kebetulan juga Anies Mata dulu memang dibuang ke luar negeri, pura-pura disuruh mengurusi luar negeri, padahal hakikatnya dibuang dari PKS. Kalau Fahri Hamzah tak hanya dibuang, malah dipecat lewat drama yang mengharu biru itu. Tentu saja kalau versi PKS-nya kisah Nabi Yusuf diambil perumpamaan ke arah itu sama sekali tidak tepat alias keliru. Kisah-kisah pengkhianatan dianggap lebih relevan, atau umpama pepatah kacang lupa akan kulitnya, bak memelihara anak macan, anak harimau, anak ular yang apabila sudah besar melawan induknya, dan lain-lain sebagainya. Kalau saya sendiri sebetulnya sudah tak tertarik lagi dengan perdebatan-perdebatan yang memakai klaim perumpamaan yang seperti itu. Konflik ini sudah lama berlalu dan masing-masing sudah menentukan jalannya masing-masing. Ijtihad itu kalau benar pahalanya dapat 2, dan kalau salah pun dapat pahala 1. Begitulah. Saya melihat senyum Anies Mata dan Fahri Hamzah itu karena ide lamanya soal persatuan elit tercapai dan terlihat nyata di Magelang itu. Saya mendengar ide Anies Mata soal persatuan elit ini sudah lama sekali saat ia masih menjadi sekjen di PKS. Persatuan elit yang saya tangkap waktu itu di internal PKS sendiri dan di eksternal yakni elit Indonesia itu sendiri. Itulah kunci awal dari kemajuan kita. Kalau persatuan elit ini tak tercapai, maka yang namanya kemajuan itu sendiri tak akan pernah tercapai. Ajaibnya persatuan elit itulah yang sedang dilakukan Presiden Prabowo saat ini. Meskipun pasti tidak mudah dan sudah terlihat sangat tidak mudah, tapi setidaknya Prabowo konsisten dengan ide untuk mengarah ke situ. Acara di Magelang, Lembah Tidar itu, benih-benih persatuan elit itu terlihat begitu kuat. Kita yang melihat dari luar saja, tampak sekali benih-benih persatuan itu begitu nyata. Apalagi mendengar Presiden Prabowo lebur dalam acara di Magelang Lembah Tidar itu. Saya kira senyum Anies Mata itu ke arah itu, bukan karena yang lainnya. Kendatipun ide persatuan elitnya di internal PKS dulu justru membuat dirinya sendiri yang terlempar. Yang mengajak bersatu justru terlempar, tragis sekali. Tapi setidaknya ide itu saat ini sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo dengan sangat serius. Apakah setelah Anies Mata dan Fahri Hamzah keluar dari PKS, elit di internal PKS saat ini bersatu padu? Entahlah, saya tak bisa lagi menjawab pertanyaan yang seperti ini. Tapi saat PKS mau diajak bergabung oleh Presiden Prabowo, itu adalah langkah yang tak kalah bagusnya bagi Indonesia di masa depan. Semoga saja.